Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Nyonya Lily Perak mengatakan dia baru pertama kali melihat wajah King of Death dan bertanya tentang hubungannya dengan Constellation. Nyonya Lily Perak membuka laci. Dia mengeluarkan gelas pasir. Itu tampak seperti kaca pasir yang dia balik. Wanita itu dengan ringan menekan bel di mejanya. Pintu kantor terbuka dan bilang kepada pelayan untuk menambah waktu 15 menit lagi. Pelayan berambut abu-abu itu mengangguk. Dia menunduk dan meninggalkan ruangan. King of Death tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana mengatakannya. Jadi, dia berdiri di sana dengan canggung. Nyonya Lily Perak mengangkat alisnya ke arah King of Death. Dia tidak memberitahu King of Death untuk duduk dengan nyaman dan bertanya siapa nama Constellation yang mengirimnya. Kepala King of Death bingung. Dia memang merasa bahwa wanita di depannya bukanlah orang biasa. Tapi King of Death tidak berpikir akan seperti ini. King of Death memeras otak dan mencoba mengingat gelar pustakawan. Nyonya Lily Perak memutar pena bulu dengan tangan kirinya dan sadar kalau itu adalah Hama Sutra. King of Death kaget karena dia tahu nama dari Constellation. Dunia dengan penghalang yang runtuh karena tidak ada Constellation. Itu yang disebut pustakawan sebagai dunia yang akan segera berakhir. Mata Nyonya Lily Perak menjadi sipit, seperti dia geli. Pupil matanya merah, jadi tatapannya masih menarik perhatian bahkan saat dia menyipitkan matanya. Matanya adalah warna yang bisa membanjiri siapapun yang dilihatnya. Dan Nyonya Lily Perak bertanya apakah King of Death akan mengambil jiwa. Nyonya Lily Perak menutup bibirnya. Matanya mulai basah seolah-olah dia sedang melihat harta karun nasional. Wanita itu terus menatap King of Death saat dia membuka laci dan mengeluarkan sesuatu. Itu adalah gelas pasir ketiga dan menyuruh pelayan menambah waktu istirahat lagi. Nyonya Lily Perak menatap King of Death melalui cangkir tehnya sambil meminum teh. Nyonya Lily Perak mengeluarkan selembar kertas dari laci yang berisi panduan. Naskah melengkung ditulis di atas kertas berukuran kurang lebih A4. 1. Nyonya Lily Perak lemah di bawah sinar matahari. Lebih baik menjadwalkan kencan pada sore dan malam hari daripada siang hari. 2. Nyonya Lily Perak memiliki selera makan yang membosankan. Jadi, dia menyukai makanan yang mengasihkan. Nyonya Lily Perak menyukai bunga putih, namun dia menerima terlalu banyak bunga lili. Perhatikan ini saat memilih hadiah. Nyonya Lily Perak pragmatis. Dia lebih suka percakapan tentang politik, diplomasi, dan uang. Ingatlah bahwa menulis puisi cinta tidak akan berguna. Sampai ke nomor 10. Nyonya Lily Perak adalah subjek setia kekaisaran. Dia mungkin berbicara buruk tentang kekaisaran atau pangeran, tapi dia tidak akan pernah mentolerirnya jika ada orang lain yang melakukannya. Hati-hati. King of Death tidak bisa berkata-kata. Dan Nyonya Lily Perak menjelaskan dari mana dia mendapatkan panduan itu. Mulut King of Death terbuka. Kemudian sistem berkata. Hati berlapis perak mengungkapkan keluhnya.
Nyonya Lily Perak senang kalau King of Death tidak seperti hunter yang dikirim Constellation terdahulu, lalu meletakkan cangkir tehnya. Lalu dia menjelaskan tentang keluh kesah tentang para hunter. King of Death menahan nafas sejenak. Nyonya Lily Perak menyentuh dagunya ketika dia melihat King of Death melakukannya. Lalu dia mengangguk. Tiba-tiba hati King of Death berdebar-debar ketika berbicara dengan Nyonya Lily Perak. King of Death harus menghentikan Nyonya Lily Perak supaya tidak mengeluh terus. King of Death tidak tahan lagi dengan perasaan seseorang yang membelah dadanya, membelah tulang rusuknya, dan menatap hatinya yang mentah melalui kaca pembesar. Kemudian suara sistem muncul lagi. Hati berlapis perak menatapmu. King of Death harus melakukan sesuatu. Lalu bicara kalau dia juga tidak memandang King of Death juga tidak setara. Nyonya Lily Perak bahkan tidak berkedip. Lalu menghina Nyonya Sutra Emas kalau dia tidak sederajat dengannya. Suara Nyonya Lily Perak terdengar sedikit riang, entah bagaimana. Kemudian wanita itu terpatuk seolah-olah untuk membawa percakapan kembali ke jalurnya dan menanyakan maksud asli dari King of Death. Kemudian suara sistem muncul lagi. Hati berlapis perak mempertanyakan niatmu yang sebenarnya. King of Death bingung harus berkata apa, antara mau menyelesaikan lantai 25 atau mencari fragmen dari pedangnya. Lalu King of Death menjawab kalau dia belum tahu apa itu cinta. Nyonya Lily Perak kaget. Kemudian King of Death menjelaskan tentang kisahnya, tentang percintaan. Nyonya Lily Perak memeriksa ekspresi King of Death. Mungkin dia hanya melihat sesuatu, tapi mata merahnya terlihat sedikit bingung dan bertanya apakah cinta dengan Nyonya Lily Perak. King of Death mengatur pikirannya dan menjawab lebih tepatnya ingin belajar cinta dari dunia ini. Tapi Nyonya Lily Perak bertanya kenapa tidak dengan Heretic Inquisitor, dan King of Death menjawab kalau tidak bisa, karena ini bukan menyukai atau membenci. Nyonya Lily Perak menyesap tehnya, lalu menjawab kalau itu masihlah belum pantas untuk datang menghadap Nyonya Lily Perak. Pikiran yang King of Death miliki di penjara bawah tanah memenuhi kepalanya dan bilang ingin memahami Nyonya Lily Perak. Nyonya Lily Perak sepertinya tidak mengharapkan kata-kata itu. Setetes teh memercik ke bagian depan gaunnya. Nyonya Lily Perak terdiam beberapa saat. Kali ini King of Death bisa menjelaskan dengan jelas. Nyonya Lily Perak bingung karena baru pertama kali bertemu kasus seperti ini. Lalu King of Death mengangkat kepalanya dan melihat ke udara kosong. Jelas pustakawan tidak ada di sana. Namun, pustakawan dan para hunter top tidak diragukan lagi mendengarkan percakapannya tepat pada saat itu. Dan King of Death bilang untuk menghentikan siaran sebentar karena ingin bicara pribadi dengan Nyonya Lily Perak. Setelah beberapa saat, sebuah suara menanggapi permintaannya. Pustakawan dengan senang hati menerima permintaanmu. Kamu diizinkan melewati adegan selama 10 menit. King of Death melihat Nyonya Lily Perak lagi dan mengungkapkan kalau dia juga regresor, dan menjelaskan perbedaan regresornya dengan milik Nyonya Lily Perak. King of Death tidak perlu memilih kata-kata dengan hati-hati. Hanya dengan membuka mulutnya, dengan melepaskan lidahnya, King of Death secara alami mengatakan apa yang ingin dia katakan.
Ketika dia menceritakan rahasianya kepada Nyonya Lily Perak, King of Death tiba-tiba menyadarinya. King of Death ingin menceritakan kisahnya kepada seseorang dalam situasi yang sama, untuk seseorang yang menjalani kehidupan yang mirip dengannya. Nyonya Lily Perak terdiam. Matanya menjadi lebih tenang saat King of Death terus berbicara. King of Death bisa merasakan dia mendengarnya dengan serius. Itu semacam keterampilan, sebuah teknik. King of Death takut terbiasa memahami orang lain dengan mudah. Salah satunya, orang yang paling dia percaya mengatakan kepadanya, jangan pernah terlalu terbiasa dengan suatu keterampilan, karena itu bukanlah pemahaman yang benar. Tapi jika King of Death menyerah, mereka akan putus asa. Tenggorokan King of Death terasa tersumbat sesaat. Nyonya Lily Perak memejamkan mata dan bergumam, itu memasuki neraka atas kemauanmu sendiri. Lalu suara sistem muncul. Pustakawan mengumumkan bahwa ini adalah akhir dari adegan yang dilewati. Nyonya Lily Perak membuka matanya. Dia mengambil salah satu gelas pasir yang telah dia balikkan di mejanya. Menatap butiran pasir yang tergelincir, Nyonya Lily Perak berbicara dengan suara pelan. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata, tapi jika kalian suka jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.